Halo traders, selamat malam. Selamat datang di live trading at Viral Markets. Jadi ini adalah edisi pertama untuk live trading at Viral Markets. Malam hari ini kita akan bahas beberapa pasangan mata uang ya, yang ada kemungkinannya bisa kasih profit. Oke. Jadi minggu ini sepertinya menurut saya yang akan banyak berbicara adalah US dollar ya. Jadi seperti yang kita tahu minggu lalu US dollar itu ada katalisnya ataupun ada sentimennya minggu lalu ya, yaitu di laporan CPI ya. Jadi laporan CPI lonjakannya cukup jauh, jadi kita bisa lihat beberapa pasangan mata uang yang ada USD-nya ya, yang ada US dollarnya semuanya naik. Jadi minggu ini saya rasa saya akan bahas ya. Jadi saya rasa minggu ini US dollar masih akan menguat. Jadi kita akan cek satu-satu ya dari segi chartnya ya. Dari segi chartnya beberapa mata uang yang ada basis dolarnya ya. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung masuk ke kolom chat ya. Nanti di kolom chat Anda bisa bertanya baik itu forex, baik itu saham global ataupun mata uang kripto ya. Tapi saya akan bahas lebih banyak pada malam hari ini di forex. Oke. Nah, jadi ini malam hari ini kita live trading di pembukaan eh, pasar Amerika Serikat, yang mana pembukaan pasar Amerika Serikat ini adalah salah satu yang tersibuk ya. Jadi seperti yang kita ketahui, pasar UK, pasar Inggris masih buka, pasar Eropa juga masih buka ya. Pasar Eropa mungkin sampai jam, kalau nggak salah saya jam 9 sampai jam 10 malam hari ini, dan pasar Inggris sampai jam 11 ataupun jam 12. Jadi ada overlapping. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke chat, jadi kita akan bahas mingguan ya. Jadi secara mingguan, jadi nantinya saya akan gunakan chat 4 jam, ada daily juga nanti kita akan cek. Oke. Nah, karena kita akan bahas secara weekly, pertama sekali saya akan mulai dari kalender ekonomi. Jadi yang pertama sekali kita harus tahu adalah apa yang perlu kita hadapi minggu ini ya. Jadi memang kalau misalnya memang para trader sekalian yang biasanya menggunakan analisa teknikal ya, tapi kalau misalnya saya menyukai untuk mengkombinasikan antara analisa fundamental dan analisa teknikal. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dilihat di screen sekarang, ini adalah kalender ekonomi ya. Jadi ada Australian dollar, Japanese yen, ada Inggris, euro semuanya ya. Nah, untuk minggu ini kita tadi siang udah lihat mengenai unemployment rate-nya GBP ya, ataupun UK ya, yang efek ke GBP. Kita bisa lihat di sini unemployment rate-nya turun ya. Jadi ini sebenarnya bukan merah, harusnya lebih ke hijau karena bagus ya. Makanya kita bisa lihat tadi GBP USD siang tadi naik ya. Jadi kita bisa lihat tadi jam berapa nih. Ini jam 1 ya. Ini cat 4 jam, berarti ini kira-kira, nah ini kita bisa lihat naik ya. Ya, oke. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi minggu ini ya, terutama malam hari ini ya, malam hari ini sebentar lagi itu kita akan ada yang namanya laporan retail sales dari Amerika Serikat. Jadi menurut saya ini perlu diperhatikan ya. Jadi selain dari Consumer Price Index yang keluar laporan minggu lalu, ini juga penting nih retail sales. Jadi pada malam hari ini kita tunggu tuh di setengah 9 ya. Tapi kalau menurut forecast-nya ataupun menurut ekspektasinya sekarang ini di angka 1,2% ya. Yang lalu 0,7%, jadi dijangka akan naik ya. Kalau misalnya memang benar 1,2%, ada kemungkinan USD juga akan makin menguat. Oke. Lalu minggu ini juga ada UK juga ada lagi retail ya, ada inflation rate. Oke.
US juga ada housing permit, building permit, housing start ya. Tapi menurut saya minggu ini yang paling penting itu ada di retail sales untuk US dan juga apalagi nih. Oke, hanya menurut saya minggu ini yang paling penting adalah retail sales dari US ya. Jadi menurut saya apapun keputusannya pada malam hari ini ya yang dijangka sebenarnya akan naik, akan sangat mempengaruhi US dollar, pergerakan harga US dollar minggu ini. Oke. Jadi ada beberapa pasangan mata uang yang akan saya bahas. Yang pertama sekali itu US dollar, Japanese yen. Ya. Nah, kalau kita bicara US dollar Japanese yen, jadi yang saya gunakan di sini itu adalah Ichimoku, ya Ichimoku bisa dilihat di sini saya menggunakan Ichimoku ya. Lalu saya menggunakan juga garis sebenarnya, ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak ya indikator saya. Ya. Indikator saya sebenarnya hanya Ichimoku untuk mengetahui sebenarnya tentang tren yang ada di market. Oke. Oke, kalau misalnya kita lihat USD Japanese Yen ya, saya gunakan chart 4 jam ya sekarang. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang posisinya itu sudah breakout yang namanya channel ya. Oke. Ya. Nah, sebenarnya minggu lalu itu kita bisa lihat ya. Minggu lalu itu sebenarnya kita bisa lihat support kuatnya dari US dollar Japanese Yen sebenarnya udah terjadi breakout di sini. Ya. Sebenarnya udah terjadi breakout di sini minggu lalu ya. Minggu lalu, tapi karena keputusan ataupun hasil laporan dari Consumer Price Index yang cukup baik bagi US, akhirnya US dollarnya menguat lagi, balik lagi ke zona di atas zona supportnya ya. Dan sekarang kalau misalnya kita tarik garis di sini ya, sekarang harganya udah ada di level atas dari channel ya. Ini antara channel ataupun falling wedge ya, kita bisa bisa katakan ini adalah channel. Nih. Oke. Ini adalah channel ya. Nah, ini terjadi breakout di sini. Ya, sudah terjadi breakout. Jadi untuk minggu ini saya rasa US dollar Japanese yen akan menguat. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari gambar ini ya, jadi saya simpelnya itu hanya menggunakan indikator Ichimoku, lalu saya menggunakan garis simple price action seperti ini. Jadi nggak terlalu banyak ada even moving averages saja saya nggak gunakan ya, kecuali untuk saham saya gunakan yang moving averages 200 ya. Jadi kalau misalnya kita tambah moving averages 200 sebenarnya bisa di sini. Moving averages 200. Nah, oke, dua ini aja cukup. Oke, jadi kita bisa lihat di sini yang saya gunakan ada Ichimoku, yang mana kalau kita lihat dari Ichimoku Cloud ataupun asapnya yang ini ya. Sekarang kita bisa lihat ada kemungkinan US dollar Japanese yen. Yang pertama, harganya di atas dari asap Ichimoku, lalu juga di atas daripada moving averages 200 ya. Lalu kita juga ada buat simple moving averages yang akhirnya terbentuk channel dan terjadi yang namanya breakout. Oke. Jadi kalau misalnya kita trading, kita trading, yang pertama adalah USD Japanese Yen ya. Oke, kita masuk ke sini. Kita akan trading US dollar Japanese Yen, new order, nggak usah gede-gede banget. Lotnya katakanlah 0,05 ya. Nah, ini apa nih?
US dollar Japanese yen, kita buy. Oke. Oke. Nah, menurut saya dengan kemungkinan retail sales nanti ya, ada kemungkinan kalau retail sales-nya bagus, saya targetinnya sih masing-masing risk and reward-nya 1:1 ya. Jadi saya rasa saya akan set di sini 75. 11475. Oke. Oke, itu yang pertama untuk USD Japanese Yen ya. Jadi kenapa saya beli USD Japanese Yen? Ya, yang pertama itu dari segi simple price action terjadi breakout, lalu indikator yang saya gunakan Ichimoku dan moving averages 200, sekarang harga sudah di atas keduanya. Oke. Nah, itu adalah untuk USD Japanese Yen. Nah, kalau dari USD Japanese Yen kita ke USD Canadian Dollar. Nah, kalau dari segi USD Canadian Dollar juga ada kemungkinan naik. Jadi kalau misalnya Anda adalah subscriber dari Telegram channel Admiral Markets Indonesia, Anda bisa lihat di sini ya. Saya semalam itu ada buat analisa technical forex ya. Ini kita bisa lihat di sini di chart 4 jam USD Canadian Dollar berpotensi untuk mengalami penguatan ya setelah terdapat breakout dan sekarang dalam posisi melakukan pullback. Nah, kalau misalnya kita gambar ulang ya. Oh, ini. Nah, kalau kita gambar ulang maka akan terlihat seperti ini ya. Mana tuh sih gambarnya tuh? Oke. Kita bisa lihat ini adalah yang namanya rising wedge ya. Ini rising wedge, nanti kapan-kapan kita akan buat webinar untuk rising wedge deh ya. Nah, rising wedge kebetulan belum ada nih webinarnya. Nanti kalau misalnya ada peminatnya kita akan buat. Nah, kalau misalnya dari segi USD Canadian Dollar 4 jam ya, Anda bisa lihat di sini sebenarnya udah ada breakout sekali ya. Sudah ada breakout sekali di sini. Oke. Nah, kita bisa lihat ada breakout-nya. Nah, lalu sekali lagi ini sebenarnya adalah pullback ya. Jadi ini adalah pullback. Kita bisa buat di sini adalah pullback. Ini adalah pullback. Kita bisa lihat ada pullback di sini ya. Dan ini juga kalau misalnya nanti di jam 8:30 ya ada kemungkinan US dollar US mengeluarkan laporan retail sales yang juga menguat ya. Ini ada kemungkinan harganya juga naik untuk USD Canadian Dollar. Dan dengan indikator yang saya gunakan, yang pertama itu ada MA 200 ya, yang garis biru ini. Sekarang harganya juga udah di atas. Lalu ada Ichimoku Cloud ataupun asap Ichimoku yang bisa Anda lihat sekarang harganya juga di atas dari asap Ichimoku ya. Oke. Jadi untuk USD Japanese Yen saya rasa naik. USD Canadian Dollar saya rasa juga naik. Nah, kita balik lagi ke MetaTrader, kita masukkan USD Canadian Dollar. Oke, saya juga akan buat ini take profit-nya 50 pips. Ya. 1.25
2,78 dan stop loss-nya juga 50 pips di 2475. Oke, kita sama-sama buy. Nah, oke, sekarang jadi kita udah ada dua nih. Udah ada buy USD Japanese Yen, kita juga udah ada buy USD Canadian Dollar. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke chart. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan langsung ke kolom chat. Bagi yang join dari Zoom, silakan masuk ke chat box ataupun Q&A box ya. Yang masuk dari YouTube, silakan langsung ke kolom komen untuk bertanya. Ya. Jadi ada USD Japanese Yen udah, USD Canadian Dollar juga udah. Lalu kita masuk ke Euro USD. Jadi semuanya sebenarnya ya minggu ini saya rasa US dollar juga tetap akan menguat. Oke. Tapi kita akan lihat dari segi chart ya yang mana-mana aja yang bagus. Nah, kalau misalnya kita lihat Euro USD ya, saya gunakan juga indikator dua nih. Saya sama yaitu di Ichimoku, sama-sama Ichimoku ya. Asap Ichimoku sekarang harganya nih di bawah daripada asap Ichimoku. Lalu kita bisa lihat moving averages 200, sekarang harganya juga di bawah dari moving averages 200. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi chart 4 jam memang tidak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau misalnya kita rubah ke daily chart ya. Kita rubah ke daily chart. Nah, di sini ini namanya falling wedge. Jadi perbedaannya antara falling wedge dan rising wedge, kalau falling wedge itu dia lebih cenderung turun harganya. Oke, nah ini namanya falling wedge. Oke, kapan-kapan kita buat webinarnya. Kalau misalnya mau tahu dulu, silakan Anda Google ya, bagaimana cara tradingnya. Nah ini falling wedge. Nah, kalau misalnya Anda lihat falling wedge ini, nah, harganya itu sekarang udah breakout, ya, sudah breakout dari falling wedge-nya. Ya, ada yang bilang falling wedge ini ya channel ya, channel turun. Nah, kalau misalnya channel itu bagaimana bentuknya? Ya sebenarnya kurang lebih sama, tapi biasanya yang disebut channel itu ya nggak mengerucut ya. Kalau ini kan mengerucut. Ya, kalau mengerucut lebih sering dipanggil untuk wedge. Tapi kalau misalnya sama ya kurang lebih sama pergerakannya itu biasanya disebutnya channel. Tapi bisa kalau dari segi penggambaran ya sebenarnya kurang lebih channel dan wedge itu kurang lebih sama ya. Cara tradingnya ya, cara tradingnya itu adalah ketika terjadi breakout. Nah, untuk Euro USD pada daily chart kita bisa lihat sekarang pergerakan harga udah di breakout di sini ya. Falling wedge-nya udah di breakout. Dan juga dengan supporting ataupun indikator pendukung lainnya, kita bisa lihat di sini harga di bawah Ichimoku dan juga harga di bawah daripada MA 200-nya. Oke. Jadi sebenarnya nggak cuma hanya pertanyaan yang bisa Anda masukkan di kolom komen ataupun chat box ya. Kalau misalnya ada saran ataupun Anda saran mengenai video live trading ini, ataupun Anda ada saran mengenai bagaimana, bukan saran ya, pakai input lah, input bagaimana cara Anda trading, silakan ya. Silakan Anda masuk ke kolom chat dan silakan komentar. Oke. Nah, jadi semuanya sebenarnya dari USD, Japanese Yen, Euro, USD, Canadian Dollar, dan Euro USD, saya pegangannya akan menguat untuk USD ya. Nah, jadi kalau untuk Euro USD, kita akan trade juga, kita jual ya. Kita jual dan stop loss-nya saya akan letak 50 pips juga. Oke. 1,13. Tapi ini 0,05 ini karena disesuaikan sama dana ya sebenarnya. Jadi ini adalah akun Admiral Markets yang demo, yang mana virtual akunnya itu diberikan dana virtual sebanyak 10.000 ya. Nah ini saya masukkan lotnya 0,05 ini karena dananya
di 10.000. Tapi kalau misalnya Anda tradingnya, katakanlah depositnya mungkin 100 ataupun 1.000, ya mungkin lotnya Anda bisa sesuaikan ya. Karena setiap dari trading saya yang saya lakukan di sini, semuanya stop loss dan take profit-nya saya masukkan risk dan reward 1:1, dan juga targetnya adalah 50 pips untuk profit, lalu stop loss-nya di 50 pips juga, ya 1:1. Oke, nah saya masukkan 0,05 ini adalah karena saya rasa dengan 10.000 ya, dana 10.000 yang mana sekarang tinggal 9.200 nih ya, itu masih bisa untuk sesuai lah ya resikonya. Tapi kalau misalnya Anda trading mungkin di bawah daripada ini, katakanlah 100 ataupun 1.000, ya mungkin Anda bisa sesuaikan lagi lotnya ya, sesuai resiko yang Anda miliki. Oke. Jadi untuk stop loss-nya saya juga akan masukkan 50 ya. Jadi ini akan saya jual. Oke, berarti 50 di angka 1420, dan untuk take profit-nya di 13, katakanlah 1319. Oke. Dan kita sell. Nah, oke. Nah, dan ini ada terakhir saya akan bahas mengenai GBP USD ya. Jadi kalau misalnya nggak ada pertanyaan, ini akan jadi chat terakhir kita yang akan kita bahas di video live trading ini. Kalau misalnya Anda ada pertanyaan, Anda silakan masuk ke kolom chat. Oke. Nah, untuk GBP USD sebenarnya kalau kita lihat dari segi harga ya, dari segi harga yang daily ya, indikator sama ya. Indikatornya Ichimoku dan juga moving averages 200 ya, sama. Oke, nah jadi kalau misalnya Anda udah pernah menggunakan Ichimoku ataupun moving averages 200, kalau misalnya Anda punya input, silakan masukkan ke komen. Oke, nah untuk GBP USD, ya, untuk GBP USD sendiri sebenarnya juga ada yang namanya falling wedge. Ya, ada juga yang namanya falling wedge. Ya, nah, juga ada yang namanya falling wedge. Tapi untuk GBP USD sekarang ini harganya belum terjadi breakout. Oke. Apakah saya akan tunggu breakout? Saya rasa begitu. Jadi ada kemungkinan sebenarnya GBP USD tadinya itu on the way untuk breakout ya. Mungkin ya. Mungkin tadinya on the way untuk breakout. Tapi karena tadi siang kita lihat laporan dari unemployment rate-nya UK yang menunjukkan angka yang cukup baik ya, unemployment rate-nya turun. Jadi itu bagus ya. Angka penganggurannya turun. Jadi itu bagus untuk GBP ya, untuk GBP sehingga harganya naik. Oke. Tapi apakah kedepannya GBP USD akan turun? Kalau misalnya mau trading, saya akan tunggu hingga breakout ya. Jadi kalau misalnya kita trading sekarang agak sifatnya agak sentimennya masih ada di pasar mengenai unemployment rate tadi itu ya. Jadi masih sentimennya masih ada di pasar. Jadi untuk GBP USD posisinya masih menunggu ya, walaupun kedepannya saya rasa dengan tingkat perekonomian UK dibandingkan dengan US, apalagi kalau kita bicara mengenai tingkat suku bunga ya, quantitative easing ya, saya rasa kedepannya juga GBP akan melemah kalau dibandingkan dengan US dollar. Oke, baik. Jadi kita malam hari ini, jadi ini adalah live trading pertama ya dari Admiral Markets Indonesia. Jadi bagi Anda yang menonton video ini, saya sangat mengharapkan feedback-nya dari Anda, sehingga kedepannya saya bisa membuat konsep live trading yang bisa lebih menarik lagi ya. Jadi ini kan nantinya akan ada rekaman, jadi yang live silakan komen di sini sekarang, yang nonton rekamannya ya silakan nanti Anda komen di kolom videonya ya.
tolong berikan feedback-nya sehingga ke depan nanti bisa saya untuk buat video live trading yang lebih baik lagi. Jadi kalau kita balik lagi ke Admiral Markets MetaTrader, ya sekarang ada 3 posisi, yaitu sell Euro USD, ada buy USD Canadian Dollar, dan ada buy USD Japanese Yen. Nah ini berlaku untuk minggu ini, jadi live trading berikutnya ada di tanggal 30 November ya. Jadi kita akan lihat bagaimana performa dari ketiga mata uang ini ya. Karena saya rasa untuk trading yang 2 mingguan yang sifatnya cukup lama ya bagi trader ya, untuk 2 minggu. Biasanya kalau trader forex kan harian ya. Jadi ini untuk 2 minggu saya rasa dengan time frame 4 jam ya, dengan time frame 4 jam dan juga tadi ada daily, saya rasa cukuplah sampai ke tanggal 30 November. Oke. Baik traders, terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan silakan masuk ke chat box ataupun ke Q&A session. Yang nontonnya dari YouTube silakan berikan komennya. Ya, nanti saya akan bahas satu-satu. Jadi kita bahasnya 4 pada malam hari ini. Jadi bahasnya tadi ada US dollar Japanese Yen, ada USD Canadian Dollar, Euro USD, ya. Dan menurut saya 3 ini yang kita bisa mulai tradingnya. Untuk yang GBP USD saya rasa masih wait and see. Oke. Baik, jangan lupa subscribe channel Admiral Markets Indonesia untuk tips dan trik trading forex lainnya ya. Kedepannya kita juga akan ada live webinar untuk belajar mengenai teknik-teknik trading dalam forex ya, dan juga pastinya ada video-video menarik mengenai trading forex. Oke trader, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan happy trading.